Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa bil ilmi khairu khalqihi wa ritqa hatta nahas qulubuhum min nahwihi fa min 'azimi sya'nihi lam tahwihi amma ba'du. Baik, sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mazid Jalil Madani dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu karya ulama Nusantara, yakni Tafsir Murrah Labid karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, dalam pembahasan ini, saya akan membahas atau mengulas mulai dari pertama biografi singkat penulis, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang kedua, latar belakang penulisan. Yang ketiga, karakteristik. Yang keempat, ada metode penafsiran. Yang kelima, ada keistimewaan tafsir Murrah Labid. Yang keenam, ada contoh penafsiran. Yang ketujuh, ada sumber rujukan. Yang kedelapan, terakhir yakni kesimpulan. Jadi, pada video ini saya akan membahas 8 poin tadi. Nah, semoga harapan saya pembahasan ini dapat memberikan gambaran tentang kontribusi ulama Nusantara dalam bidang tafsir Al-Quran. Baik, masuk ke pembahasan pertama mengenai biografi singkat daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki nama lengkap yakni Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, atau terkenal dengan sebutan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Asy-Syafi'i. Jadi beliau lahir pada tahun 1230 Hijriah atau bertepatan dengan 1830 Masehi di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, atau sekarang lebih tepatnya itu di Kampung Pesisir, Desa Pedalaman, Kecamatan Tanara, berhadapan dengan Masjid Jami Syekh Nawawi. Nah, ayah beliau bernama Umar bin Arabi atau dikenal dengan Kiai Haji Umar, seorang ulama dari Banten, tepatnya di Desa Tanara, yang memimpin pondok pesantren dan masjid di sana. Jadi ayah daripada Syekh Nawawi merupakan tokoh besar di daerahnya yang memimpin pondok pesantren serta masjid di sana. Kemudian Syekh An-Nawawi juga itu dikenal dengan gelar Sayyidu Ulama Il-Hijaz. Jadi itu menunjukkan kedudukan beliau sebagai ulama besar di wilayah Hijaz. Kemudian beliau itu menetap di Mekah dalam kurun waktu yang cukup lama dalam rangka mengajar atau menyebarkan ilmu agama dan menjadi rujukan dari berbagai pelajar negara termasuk dari Nusantara. Kalau yang kita kenal, sama-sama kita tahu bahwasannya murid daripada Syekh Nawawi Al-Bantani yang terkenal di Nusantara yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri daripada organisasi Nahdlatul Ulama. Dan yang kedua ada Kiai Haji Khalil Bangkalan. Nah, beliau juga termasuk murid daripada Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Nah, selain itu, beliau juga sangat produktif nih dalam menulis karya-karya monumental. Di antaranya yang terkenal yakni Tafsir Murrah Labid yang jumlahnya itu 2 jilid. Itu pertama. Yang kedua ada Nihayatuz Zain yang mengupas tuntas tentang fikih Syafi'i. Yang ketiga ada Tausyih ala Ibnu Qasim, syarah daripada kitab Fathul Qarib karangan daripada Imam Ibnu Ghazi. Kemudian yang terakhir ada kitab Kasyifatus Saja, syarah daripada kitab Safinah yakni karangan daripada Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Nah, itu beberapa karya-karya daripada Imam atau Syekh Nawawi Al-Bantani yang menunjukkan bahwasannya beliau itu sangat produktif dalam menulis karya-karya kitab. Dan
sampai sekarang pun karya-karya beliau itu masih dipelajari di berbagai pesantren di Nusantara. Yang hal ini menunjukkan bahwa pengaruh beliau itu masih sangat kuat hingga saat ini. Baik, selanjutnya kita masuk pembahasan mengenai latar belakang penulisan kitab Tafsir Marwah Labid ini. Jadi Tafsir Marwah Labid ini hakikatnya itu ditulis untuk membantu umat Islam dalam memahami Al-Quran secara sistematis dan mudah dipahami, khususnya bagi para pelajar. Nah, menariknya penulisan tafsir ini juga dilatar belakangi oleh permintaan dari masyarakat setempat dan para ulama-ulama setempat juga. Dan biasanya di kitab-kitab seperti Tijan, Safina itu pasti dengan kasus yang sama. Beliau Syekh Ibrahim Al-Baijuri juga mengarang kitab Tijan itu sesuai dengan permintaan masyarakat setempat. Nah, begitu pula kitab Marwah Labid ini, Syekh Nawawi Al-Jawi menulis kitab ini karena memang ada permintaan dari masyarakat setempat dan para ulama. Nah, menariknya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi ini sempat ngerasa ragu dan sangat berhati-hati dalam menulis tafsir. Hal ini karena ada hadis yang menjelaskan bahwasannya barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran dengan akalnya, maka ia bisa melakukan kesalahan walaupun pendapat itu benar. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi? Apakah beliau berhenti tidak menafsirkan Al-Quran? Tidak. Akhirnya beliau tetap menulis tafsir ini dengan berpegang teguh pada tafsir klasik seperti Mafatihul Ghaib dan lain semacamnya, sehingga tafsir ini itu tetap kuat secara keilmuan dan tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai karakteristik daripada tafsir Marwah Labid itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari karakteristiknya, tafsir itu memiliki beberapa ciri khas. Pertama, penjelasannya itu relatif singkat, tetapi tetap padat dan langsung ke inti maknanya. Nah, selain itu, tafsir ini tuh menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti fikih, akidah, dan tasawuf. Nah, hal ini yang membuat tafsir Marwah Labid banyak digunakan di kalangan pesantren karena memang mudah dipahami namun tetap mendalam. Dan untuk contohnya saya berikan nanti di pembahasan berikutnya. Baik, selanjutnya mengenai penjelasan singkat terkait metode penafsiran tafsir Marwah Labid itu sendiri. Jadi dari segi metode, tafsir ini menggunakan metode tahlili, yaitu penafsiran ayat secara berurutan dari awal sampai akhir Al-Quran. Nah, selain itu, tafsir ini juga itu memadukan dua pendekatan utama. Pertama, bil ma'thur dan bil ra'yi, sehingga terdapat keseimbangan antara dalil dan pemikiran dalam penafsiran. Baik, selanjutnya mengenai pembahasan keistimewaan tafsir Marwah Labid. Nah, jadi pembahasan kali ini kita masuk ke keistimewaan tafsir Marwah Labid itu sendiri. Jadi salah satu keistimewaan yang menarik yang bisa kita lihat dari penjelasan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi ini terhadap surat Al-Ikhlas. Jadi saya beri contoh keistimewaan tafsir Marwah Labid dalam surat Al-Ikhlas. Nah, dalam tafsirnya disebutkan wa tusamma suratul ma'rifati wa suratul jamali wa suratul tauhidi wa suratul najati wa suratul nauri wa suratul muawwadati wa suratul mani'ati li'annaha tamna'u fitnatul qabri wa lafhatin nari wa suratul bara'ati li'annaha bara'atun minasyirki makiyatun arba'ud ayatin khamsu isyru kalimatan sab'atun arba'un harfan. Jadi artinya surat Al-Ikhlas ini memiliki banyak nama seperti surat Tauhid, surat keselamatan, dan surat
perlindungan. Nah, disebut sebagai surat pelindungan karena dapat mencegah fitnah kubur dan siksa neraka. Serta disebut juga surat pembebas dari kesyirikan. Selain itu, dalam kitab Murrah Labid juga itu dijelaskan bahwa surat ini tuh terdiri dari 4 ayat, 15 kata, dan 47 huruf. Nah, dari sini terlihat bahwa tafsir Murrah Labid ini tidak hanya menjelaskan makna ayat, tetapi juga memberikan informasi tambahan yang lengkap, namun tetap disampaikan secara ringkas dan jelas. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh penafsiran dalam surat Al-Ikhlas di dalam kitab Murrah Labid. Jadi dalam tafsir ini itu dijelaskan bahwa bagaimana setiap ayat menegaskan tauhid dan membantah berbagai paham yang menyimpang. Jadi kan suratul Al-Ikhlas itu kan intinya kan tentang ketauhidan kan. Nah, jadi dalam tafsir Murrah Labid ini membantah berbagai paham yang menyimpang terhadap tauhid. Jadi bagaimana ibarat dalam kitabnya, al-ayatul ula tabtulu madhhabul tanwiyati al-qailina bin nuri wa zulmati wan nasara fit tathlithi was saibina fil aflaki wan nujum. Jadi ayat pertama dalam suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, itu membatalkan paham dualisme trinitas dan penyembahan benda langit. Jadi ayat qul huwallahu ahad itu merupakan bantahan paham dualisme trinitas dan penyembahan benda langit. Kemudian ayat yang kedua, Allahus Samad, itu tabtulu madhhabu man athbata khaliqan siwallah li'annahu law wajada khaliqa ukhra lama kana al-haqqu masudan ilaihi fi talabi jami'il hajati. Jadi ayat kedua dalam suratul Ikhlas itu menolak anggapan adanya pencipta selain Allah. Allahus Samad, Allah lah tempat berlindung. Nah, ayat kedua ini menolak anggapan bahwa adanya pencipta selain Allah. Dan ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad, itu tabtulu madhhabul yahudi fi azirin wan nasara fil masihi wal musyrikina fi annal malaikata banatullah. Jadi ayat lam yalid wa lam yulad itu merupakan bantahan terhadap keyakinan bahwa Allah itu memiliki anak. Tuh, jadi ayat lam yalid wa lam yulad itu merupakan bantahan terhadap keyakinan bahwa Allah itu memiliki anak. Dan terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, itu tabtulu madhhabul musyrikin hina ja'alu al-asnama syuraka alahu ta'ala. Jadi artinya ayat keempat itu membantah penyekutuan Allah dengan berhala. Walam yakul lahu kufuwan ahad yang berarti tidak ada yang setara dengannya. Jadi ayat itu merupakan bantahan terhadap penyekutuan Allah dengan berhala. Nah, dari sini terlihat bahwa tafsir Murrah Labid ini tidak hanya menjelaskan makna ayat, tapi juga menjaga kemurnian akidah dengan membantah berbagai pemahaman yang menyimpang secara tegas, namun tetap ringkas dan mudah dipahami. Nah, itulah kelebihan daripada kitab Murrah Labid itu sendiri. Baik, selanjutnya mengenai sumber rujukan daripada kitab tafsir Murrah Labid. Nah, jadi dalam penyusunannya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu merujuk pada berbagai kitab tafsir klasik. Seperti pertama Mafatihul Ghaib karangan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang kedua ada Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Ini karya Al-Imam Al-Jamal. Yang ketiga ada As-Sirajul Munir karya Imam Khatib. Dan yang keempat ada Tanwirul Miqbas karya daripada Al-Fairuz Zabadi. Dan yang kelima ada Tafsir Abi Su'ud. Itu merupakan rujukan
Imam atau Syekh Nawawi dalam menyusun tafsir Murrah Labid ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tafsir ini memiliki dasar keilmuan yang kuat dan tetap terhubung dengan. Baik, masuk ke pembahasan terakhir, yakni kesimpulan. Jadi tafsir Murrah Labid ini merupakan karya penting dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi yang menunjukkan kontribusi ulama Nusantara dalam bidang tafsir, ya, dengan metode tahlili, pendekatan yang seimbang, serta karakter yang ringkas namun padat. Tafsir ini tetap relevan hingga saat ini, khususnya di kalangan pesantren. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.